Selamat datang di channel gue. Sebelum kalian menyaksikan video ini, pastikan kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel gue. Gue hitung nih ya. 3, 2, 1. Nah gitu dong. Karena subscribe dan dukungan kalian itu sangat berarti buat gue. Supaya gue terus semangat untuk buat video-video yang baru. Terima kasih. Oke, selamat datang di video gua. Perkenalkan, gua Ilham. Di video ini, gua mau sharing ilmu-ilmu yang mungkin nantinya bermanfaat untuk kalian semua di kemudian hari. Yang pastinya bukan ilmu santet ya, karena ilmu santet itu udah ada ahlinya, dan saya tidak ada di bidang itu. Jadi, ilmu yang mau saya bagi adalah ilmu Excel. Kenapa Excel? Karena Excel banyak digunakan hampir 100% ya, semua orang menggunakan Excel di dunia kerja, baik itu untuk pribadi, perusahaan, instansi, sekolah-sekolah, dan lainnya. Kenapa Excel? Karena Excel itu sangat fleksibel atau sangat berguna ya, baik untuk orang yang mendata. Bisa buat tabel, data, database, data analis, grafik, chart, dan segala macam ya. Dan juga banyak perusahaan yang mencari talenta baru, rekrutan baru, orang-orang baru, karyawan baru, itu minimal bisa Microsoft Excel. Walaupun gelarnya segala macam ya, minimal itu ada tuh nyelip tuh Microsoft, terutama Microsoft Excel. Oke, di sini gue mau sharing cara mengoperasikan atau menggunakan Microsoft Excel untuk pemula ya. Gue disclaimer dulu, di sini gue bukan ahli, gue bukan master, gue bukan guru. Gue juga sama seperti kalian, masih belajar dan masih butuh ilmu yang sangat banyak. Ya, jadi kita di sini semua sama-sama belajar ya, atau mungkin bisa dibilang konten ini konten BBS, belajar bersama Skui. Oke, langsung aja kita buka Excelnya ya. Tampilan Excelnya seperti ini nih ketika saat buka. Oke, oh ya. Ini Excel yang saya pakai itu Excel 2021. Mungkin kan ada yang masih ada Excel 97, Excel 2003, Excel 2010, Excel 2016 ya, tapi secara fitur hampir sama. Cuman tampilannya aja yang berbeda ya. Oke, pada saat buka Excel maka akan tampilan seperti ini nih ya. Jadi di Excel itu kalian bisa buat kalender, bisa bikin chart, bisa bikin segala macam ya. Nih kalau misalkan kita klik di sini more template, nah ini akan banyak pilihannya nih ya. Bikin kalender, struktur, grafik, dan banyak lagi ya. Nah biasanya kan ini kalau dipakai kita pilihnya yang blank workbook. Nah jadi tampilan seperti ini. Yang tadi saya bilang kalau Excelnya berbeda-beda itu mungkin akan berbeda, Excel versinya berbeda, tapi secara tampilan beda, cuma secara fitur hampir sama ya, hampir sama secara fitur. Nah setelah tampilan Excel ini, di bagian ini ada tab yang isinya ada home, insert, page layout, formulas, data, review, view, dan help ya. Nah di masing-masing tab ini itu terdiri dari beberapa menu di sini ya, yang ada fungsinya masing-masing ya. Nanti mungkin dijelaskan di video-video lainnya ya. Misalnya di home ini kayak misalnya ngatur-ngatur tentang teks, isi dari teksnya, tabelnya, lalu insert ini kita bisa insert gambar, insert link, insert chart, segala macam lah ya. Page layoutnya, lalu formula, ini formula Excelnya, terus secara datanya, kalau misalnya datanya sudah terisi di Excel ini, datanya mau kita gimanain, lalu reviewnya dan viewnya ya. Oke. Oh ya, nanti kalau misalnya dari penjelasan saya ada yang salah, minta tolong dikoreksi ya teman-teman, karena kan sama-sama masih belajar. Oke, dari setelah ini di dalam Excel ini di sini ada formula bar ya, di sini ada name box ya. Nah ini udah ada tulisannya di sini ya. Lalu di Excel ini kita harus mengenal yang namanya kolom, baris, row, cell, dan range ya. Nah yang disebut kolom itu ini kolom ini ya, kolom dari atas ke bawah atau vertikal. Ini yang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, ini yang dinamakan kolom ya.
Ini dinamakan kolom. Ini kalau kalian geser sampai Z, nah ini dia akan kembali lagi ke AA, AB, AC, dan seterusnya ya, sampai mentok. Jadi kalau kalian iseng mau sampai mentok, ini kita lihat sampai mentoknya sampai di mana. Nah, di sini nih mentoknya XFD ya. Oke, itu yang dinamakan kolom ya. Jadi kolomnya dari A sampai tadi mentok XFD. Nah, kalau baris atau kita sebut row, row itu yang di sini ya, yang horizontal dari kiri ke kanan atau baris ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai ke bawah sampai mentok, itu dinamakan baris nih ya. Ini dinamakan baris. Nah, apa yang dimaksud dengan range? Range itu seperti ini ya, dari sini ke sini nih, ini disebut range nih. Ini kalian bisa lihat di sini nih. Nah, ini disebut range ya. Jadi dari persilangan nih dari antara kolom dan baris. Lalu apa yang disebut dengan sel? Sel itu misalkan ini. Nah, ini ada A dan 1. Nah, ini bisa disebut sel A1. Kalau misalkan kalian klik ke sini, itu klik sel B2, sorry. Klik sel B2. Nah, sini D4 kayak gitu. Nah, kalau range itu bisa begini nih. Ya, nah, ini misalkan range nih, range dari kolom dari sel B3 sampai sel C6. Nah, itu range-nya ya. Nah, itu yang disebut dengan kolom, baris, sel, dan range. Lalu di bawahnya ada tulisan sheet 1. Sheet 1 itu adalah lembar pertama ya, atau bisa dibilang sih tugas kerja ya, atau lembar kerja lah ya, lembar kerja. Nah, ini ada tanda plusnya. Ini kalau misalnya kalian klik tanda plus, di sini akan menambah sheet 2, jadi lembar kerja kedua gitu ya. Jadi misalkan kan ada tuh kalau misalnya sedang bekerja di lembar pertama, kalian isinya data apa, di lembar kedua kalian isinya data apa, begitu. Lalu di sini zoom in, zoom out, nih yang di kanan bawah, zoom in, zoom out, zoom out, sorry. Lalu yang di sini, ini kalau kalian klik ini page preview, itu artinya kalau misalkan kalian yang aktif page cuma seperti ini kan kebetulan abu-abu semua, jadi belum saya aktifkan ya. Jadi tidak kelihatan mana kolom yang diaktifkan gitu. Lalu ini page layoutnya, ini kayak semacam layout kayak untuk memo-memo, dan ini yang tabel biasa ya. Ini kita zoom in lagi. Oke, nah seperti itu ya. Lalu misalkan kalian mau mengisi contoh, misalkan kalian mau mengisi data ya, data nilai lah ya, data nilai siswa SD Gembira, misalkan begitu. Lalu di sini ada kalian misalkan kasih jeda satu di sini, nomor, nama siswa, nick ya biasanya ya, nomor, nama siswa, nick, lalu jenis kelamin, dan nilai rata-rata. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau kalian lihat, ini akan ada yang bertabrakan kan ya, tidak rapih ya seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian rapihkan dengan cara apa? Dengan cara di kolom B ini nih, ini kan ada tanda-tanda di pointer ini nih. Kalau kalian lihat ini ada tanda kayak tanda plus, hitam, ada tanda panah kiri dan kanan. Ini bisa kalian geser seperti ini. Nah, bisa kalian geser seperti ini, bisa kalian geser seperti ini. Atau simpelnya, atau mau lebih cepatnya, misal kayak gini, kalian bisa klik 2 kali, klik, nah, klik, gitu, klik, nah, bisa seperti itu ya untuk cara cepatnya. Atau bisa diklik kanan di kolomnya, lalu kolom width, lebar kolom, nah ini bisa kalian atur, contoh misalkan 15 ya, oke. Nah, itu akan lebih besar lagi, gitu ya. Jadi misal mau dengan ukuran di kolom width, atau misalnya di manual kalian tinggal geser-geser aja semau kalian, atau mau cepatnya tinggal klik 2 kali. Jadi dia akan menyesuaikan berdasarkan isi teks yang ada di dalam kolomnya atau di dalam sel ini ya, gitu. Nah,
Ini bagaimana contoh cara datanya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, nama siswa, misalkan Mahmud, Sueb, namanya kita nama-nama ini aja ya. Terus Marni, terus Jono, terus Yanti, kayak gitu. Nah, nicknya misalkan 2010 sekian 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 kayak gitu ya. Terus jenis kelamin misalkan laki-laki, ya nih ya, misalkan tipe nih kayak gini nih. Gimana sih cara ngerubahnya? Nah, ketika kalian klik sekali pada selnya, itu akan mengaktifkan selnya. Tapi kalau kalian klik 2 kali pada selnya, maka ini bisa langsung di backspace, ganti teksnya ya. Kayak gitu. Atau ini kita ganti L ya, gini ya. Gitu. Nah, itu jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian klik sekali pada selnya atau kolomnya, itu mengaktifkan kolomnya. Tapi kalau kalian klik 2 kali, itu langsung mengganti atau mengisi isi dari sel tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk nilai rata-ratanya, taruhlah 88 lah ya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Mungkin cukup segitu aja ya dari isi videonya. Nanti akan kita lanjut berikutnya. Kalau misalkan dari kalian mau belajar hal yang lain, bisa komen di bawah. Atau mau belajar selain Excel, atau misalkan Bang, atau apakah mau belajar ini, bisa komen di bawah ya. Jadi, atau misalkan kalian ada tambahan atau koreksi segala macam, bisa komen di bawah ya. Jadi silakan like jika kalian mau meneruskan di part berikutnya, atau silakan share jika ini berguna. Silakan ya pokoknya like lah, dan juga subscribe jangan lupa, karena dengan subscribe itu membuat gue untuk selalu berkarya atau untuk selalu membuat video-video baru, dan kalian bisa terima konten pada saat terima update atau notifikasi pada saat gue upload video baru, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing ilmu yang lain atau kalian punya ide yang lain, bisa komen di bawah ya. Oke, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.